Salam saudara-saudara yang terkasih. Tiba saatnya kita mengikuti sesi pemberitaan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pimpinan dan hikmat dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur pada hari ini kami diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menggali, membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong setiap kami di dalam mendengar pemberitaan firman, terutama hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus memimpin dalam berkata-kata, di dalam menguraikan setiap ayat firman Tuhan yang akan dibagikan, dan Roh Kudus menolong setiap kami khususnya yang mendengar, supaya kami tunduk sukacita dan rela mendengar firman-Mu dengan baik dari awal sampai akhir. Dan Roh Kudus menolong kami memberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, untuk hidup makin memuliakan Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan dalam menghadapi serangan dan godaan setan dalam bentuk apapun. Biarlah itu semua dilakukan tidak akan pernah berhasil mempengaruhi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Salam saudara yang terkasih. Mari kita buka firman Tuhan. Kita akan mempelajari firman Tuhan yang sangat singkat dari Injil Markus pasal 11 ayat 24 yang saya beri judul pada hari ini, percayalah kamu telah menerimanya. Wah, tentu banyak sekali yang suka dengan ayat ini ya. Mari kita menggali bersama-sama mempelajari maksud dari firman Tuhan ini. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, permintaan dan doa yang lama tak terjawab itu bisa menggoyahkan iman siapa saja. Saya katakan siapa saja, dalam artian tidak ada seorang pun yang mempunyai Superman rohani, iman Superman rohani yang kuat dalam segala kondisi, terutama kalau tidak Roh Kudus memberikan kekuatan saat menghadapi kesulitan dan kesukaran hidup ini. Orang bisa meragukan imannya, apakah dia milik Tuhan atau tidak. Apalagi kalau sampai persoalan kesesakan itu datang bertubi-tubi seperti pukulan Mike Tyson, beruntun begitu ya. Sampai di sudut ring, sampai KO, tergeletak. Serta dihadapkan pandangan di depan mata orang yang tidak mengenal Tuhan, terkesan seolah-olah dia diberkati dengan royal, diberkati dengan melimpah, diberkati dengan begitu luar biasa. Kaya raya, populer, terkenal di mana-mana, diterima di mana-mana dan sebagainya. Ini bisa membuat iri dan lemah iman. Ya, terutama bagi saudara-saudara yang biasanya kalau sering reunian ya, SMP, SMA ataupun kuliah bahkan. Ya mungkin melihat salah satu teman kita ada yang sukses, sementara kita sendiri kondisinya seperti itu, begitu-begitu saja. Nah itu akan mempermudah iman kita goyah untuk berbuat lebih supaya bisa mencapai ke level itu. Entah itu korupsi, entah itu berbuat kejahatan yang lainnya dan sebagainya. Sementara dirinya yang mati-matian habis-habisan melayani dan ikut Tuhan, justru makin susah, makin berantakan ekonominya, makin seret rezekinya, makin amburadul hidupnya. Tapi itu semua dalam pandangannya. Saudara, seorang teman yang biasa menemani saya pelayanan kemana-mana ya, pernah sharing kepada saya saat persoalan hidupnya datang bertubi-tubi. Ia mengatakan dulu sebelum mengenal Tuhan, rasanya hidup itu serba lancar. Cari duit enak.
Sekarang setelah mengenal Tuhan, terlebih-lebih lagi setelah melayani, malah terasa tambah ruwet. Rasanya ruwet hidup ini begitu ya. Pekerjaan tambah sulit dan sebagainya. Saudara, itulah serangan iblis terhadap orang-orang pilihan. Tetapi percayalah, Tuhan melindungi dan memeliharanya sampai akhir. Sepanjang dia setia ikut Tuhan sampai akhir. Nah, ini adalah serangan iblis yang begitu berat kepada orang percaya. Ya, datang bertubi-tubi, berturut-turut, sampai pusing kepala begitu ya. Mulai terlintas pertanyaan, apakah dia dipilih Tuhan atau tidak? Apakah aku ini termasuk orang pilihan atau tidak? Mulai deh pelan-pelan marah, kecewa kepada Tuhan. Mulai undur dari Tuhan. Mulai undur dari gereja. Mulai undur dari pelayanan. Mulai undur dari rekan-rekan seimannya. Lama-lama terhilang, saudara. Tapi jika iman yang dianugerahkan itu adalah genuine, dia akan dipelihara. Dia akan dilindungi Tuhan sampai akhir. Tetapi faktanya orang pilihan dengan iman sejati yang dianugerahkannya akan tetap terus menjaga dan memelihara sampai akhir. Tuhan yang menjaganya. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menggoyahkannya. Dan kita harus camkan itu. Untuk terus dia memberikan baik kemampuan maupun kemampuan untuk setia, untuk giat, untuk rajin, untuk sukarela, untuk semangat, berkobar-kobar bagi Tuhan sampai akhir. Saya katakan kalau ini adalah iman genuine, iman yang sungguh-sungguh dianugerahkan oleh Roh Kudus, karya Roh Kudus. Bukan karena orang itu baik, tetapi karena Allah itu baik. Nah, kita soroti ya kata yang pertama, apa saja, apa yang maksudnya, apa saja ini. Ini yang sering disalah artikan. Beberapa di antaranya sampai kebablasan, saudara-saudara. Seperti termasuk meminta dalam hal detailnya, harganya, made in mana, warna catnya, dan sebagainya. Apa saja itu bukan berarti kita sampai lepas kendali seperti menjadi tamak, rakus, dan terlebih-lebih lagi kurang ajar terhadap Tuhan. Seperti minta kapal terbang, jet pribadi untuk pamer. Kalau itu memang kebutuhan untuk misi, penginjilan, dan pemuridan seperti di Papua ya, yang medannya memang berbukit-bukit dan hanya bisa ditempuh dengan pesawat terbang, tentu boleh didoakan sepanjang memang ada kebutuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Ingat, kata kuncinya adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri, pamer dan sebagainya. Apa saja dengan pengertian bahwa Tuhan tahu segalanya, baik yang kita alami maupun yang kita hadapi saat ini. Jadi kok saat ini saudara-saudara mengalami berbagai macam pergumulan, percayalah Tuhan tahu segalanya. Dikatakan berikutnya adalah yang kamu minta dan doakan. Ya, kalau kita lihat di bagian kitab suci yang lain, doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Perhatikan yang pertama kali ya, orang yang benar. Artinya yang sudah dibenarkan Bapa di dalam Kristus. Kalau masih di luar Kristus, saya menyarankan kepada saudara untuk menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi terlebih dahulu, supaya saudara dibenarkan. Kemudian yang kedua adalah dengan yakin. Tentu keyakinan ini didasarkan pada iman kepada Kristus, bukan asal yakin ya, bukan sugesti, bukan kroso-krosen. Kalau orang Surabaya bilang kroso-krosen itu perasaannya sendiri begitu ya. Sangat besar kuasanya. Kita bisa berdoa dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu karena Roh Kudus yang menggerakkannya, baik kemauan dan kemampuan
untuk bisa berdoa dengan benar. Bukan dari diri sendiri. Ingat, kecenderungan kita adalah egois. Untuk diri sendiri. Yang besar kuasanya adalah Tuhan sendiri. Yang mengabulkan doa-doa itu juga Tuhan sendiri. Kalau doanya salah, tidak dengan iman dan dengan motivasi yang benar, setan bisa memalsukan saudara, seolah-olah itu dari Tuhan. Dan ini banyak sekali anak Tuhan yang ditipu oleh iblis. Seolah jawaban doa itu adalah dari Tuhan. Dan saudara harus mulai teliti dari sekarang. John Owen mengatakan, if we do not abide in prayer, we will abide in temptation. Jika kita tidak tinggal dalam doa, kita akan tinggal dalam pencobaan. Perhatikan itu. Jadi tetaplah berdoa dalam kondisi apapun, serumit apapun. Meskipun seolah-olah tidak ada jalan, seolah semua pintu tertutup, tetaplah berdoa. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Firman Tuhan katakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percaya telah menerimanya, padahal belum ya. Masih berdoa. Kedengarannya aneh ini ya. Ini real atau ilusi? Dalam berdoa selalu ingat keajaiban rancangan dan jalan Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Tuhan. Tapi lantas juga jangan seenaknya sendiri ya. Sudah tahu anak Tuhan, orang pilihan, lantas seenaknya sendiri. Memohon berdoa seenaknya sendiri. Kita harus senantiasa ingat kemahakuasaan Allah, kemahatuan Allah. Apa maksudnya ini? Matthew Paul mengatakan, iman tidak bekerja dengan kekuatan kehendak atau kemauan sendiri ya. Semacam kepastian bahwa sesuatu akan terjadi. Jadi dia yakin dengan dirinya sendiri, yang berpusat pada dirinya sendiri bahwa doa itu akan terkabulkan. Jadi bukan itu maksudnya. Tetapi melihat sebagai fakta yang aktual bahwa Tuhan telah mengatakan bahwa hal itu akan terjadi. Terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa akan terjadi, akan dikabulkan kalau itu selaras dengan firman Tuhan, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bahwa itu benar, dan kemudian kita bisa bersukacita mengetahui bahwa itu benar. Dan hanya beristirahat dan masuk ke dalamnya karena Tuhan telah mengatakannya. Artinya kalau Tuhan tidak pernah mengatakannya dan menjanjikannya di dalam kitab suci, jangan terlalu yakin akan dikabulkan berdasarkan hikmat dan pengertian dari diri sendiri. Sekali lagi karena setan bisa memalsukan semua itu. Memalsukan jawaban doa-doa itu. Diperlukan tindakan dengan iman yang benar. Bukan yang ngacau. Berani mengambil hadiah yang memang dari dan sudah Tuhan sediakan. Percaya bahwa yang sudah diizinkannya itu saudara memilikinya. Dan berani mengaku bahwa saudara memilikinya karena Tuhan yang memberikannya. Ini yang penting ya. Karena sudah dijanjikan, saudara sudah diberikan, maka saudara bisa yakin. Jadi kalau tidak ada janji, tidak ada janji Tuhan, jangan aneh-aneh ya. Melangkahlah dengan kuat dan berani, dan biarkan iblis tahu bahwa saudara memilikinya, dan juga Tuhan telah atau akan menyediakannya. Berani menyatakan, Tuhan, aku milikmu. Engkau adalah milikku. Dan gemanya menggema di sepanjang hidup saudara yang engkau berkenan berikan padaku. Jadi kata kuncinya sekali lagi adalah jika Tuhan berkenan. Jadi bukan mengada-ada atau
bersifat halu ya, halusinasi, disugesti. Terimalah. Seperti hipnotis gitu ya. Dihipnotis. Karena banyak juga yang melakukan seperti ini. Hati-hati saudara. Sebagai orang pilihan, berani mengakui bahwa Kristus sebagai juru selamat pribadi saudara. Jadi saudara-saudara, dalam berdoa dan meminta kepada Tuhan, ingatlah, tetap jadilah kehendak-Mu. Karena Dia Maha tahu, Dia Maha kuasa, Dia tahu yang baik buat kita. Dalam mohon harus dengan hormat dan sopan kepada Tuhan. Ingat, yang kita tuju adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Maka kita harus hormat, sopan. Tidak kurang ajar seperti minta jet pribadi, mobil Lamborghini ataupun Ferrari begitu ya. Dalam memohon harus dengan motivasi yang benar, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Walaupun tidak kelihatan, ingat, Dia tahu, Dia melihat segalanya, sedetil-detilnya. Apa yang saudara alami, apa yang saudara hadapi, apa yang saudara pergumulkan, apa yang sedang diperjuangkan, Tuhan tahu. Tetapi Dia meminta kita berdoa. Berdoa dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi sekali lagi saudara, kita garis bawahi apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kita telah menerima jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mulai sekarang, teruslah berdoa dengan iman yang benar. Kiranya Tuhan berbelas kasihan dan menjawab doa saudara. Tuhan memberkati. Amin.